Assalamualaikum Bu Widi, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Tini, alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Lama tidak berjumpa ya. Terakhir kita bertemu pada saat Lokakarya 3 di SMP Negeri 2 Ciamis ya Bu ya? Iya, iya benar Bu. Kangen banget nih, pengen ngobrol-ngobrol gitu. Sebelumnya saya minta maaf bila mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu lagi sibuk? Oh tidak Bu, kebetulan saya sekarang lagi santai. Ada apa Bu Widi? Apakah ada masalah? Tidak biasanya Ibu menelpon saya? Jadi begini Bu Tini, saya tuh sedang bingung ya menghadapi seorang anak di kelas yang memang di perwalian saya gitu. Anak itu mempunyai emosi yang tinggi. Nah, setiap kali bermasalah dengan temannya dia sangat emosional, bahkan dia itu kemarin sampai memecahkan jendela kelas dengan tangannya sampai berdarah dan harus dibawa ke puskesmas terdekat gitu ya. Nah, sebenarnya dia itu anak baik, Bu. Namun entah kenapa akhir-akhir ini dia sangat emosional sekali. Setelah kejadian kemarin teman-temannya agak segan untuk mendekatinya, bahkan menyapa pun gitu. Untuk menyapa pun ada ketakutan. Oh, iya Bu, dengan keadaan ini apa yang Ibu rasakan? Saya merasa prihatin Ibu dan saya juga merasa bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Kira-kira apa ya? Saya sedang mencari solusinya, Bu. Tenang Bu Widi, jangan sedih, kita sharing aja ya Bu Widi ya. Saya yakin dengan pengalaman yang, Ibu Widi dapatkan, Bu Widi dapat mengatasi masalah ini. Menurut Ibu, apa yang ingin, Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya sih menginginkannya solusi yang terbaik ya untuk mengatasi anak tersebut, agar tidak emosional terus dan dapat bermain kembali dengan teman-temannya seperti sedia kala. Oh, iya iya. Ya baiklah Bu, kalau menurut Bu Widi, apa yang membuat anak tersebut, emosional dan melakukan hal yang membahayakan seperti itu Bu? Menurut saya mungkin karena faktor anak itu tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga dia meluapkan emosinya tersebut dengan bertindak yang membahayakan dirinya gitu, ketika ada Mmm. suatu stresor itu ya, Oh pemicu. menurut Ibu, apa yang menyebabkan dia bertindak secara emosional dan menyebabkan emosinya itu tidak terkontrol? Menurut saya dari hasil pengamatan itu, sepertinya anak tersebut itu merasa tersinggung oleh teman-temannya, karena dia ingin sendiri atau dia itu mempunyai trauma yang memiliki trauma terhadap dirinya sendiri, Bu, sehingga dia itu mempunyai emosi yang tinggi dan tidak terkontrol. Kemudian dari faktor keluarga juga yang saya lihat ya, setelah ngobrol-ngobrol dengan guru BK, dia itu berasal dari keluarga broken home yang menurut cerita yang beredar, dia itu sering dipukul oleh ayahnya sebelum bercerai dengan ibunya. Nah, setelah itu dia merasa kesepian, jadi kurang perhatian dan kasih sayang. Nah, sedangkan sekarang itu tinggal dengan neneknya, karena ibunya sedang bekerja, menjadi TKW di luar negeri. Mmm. Kemudian mungkin dia merasa ingin seperti anak-anak yang lainnya, yang keluarganya bahagia gitu Utuh. dan ingin mendapatkan kasih sayang yang utuh dari keluarganya. Iya iya. Menurut saya juga seperti itu Bu, yang menyebabkan seorang anak emosional tinggi itu, salah satunya adalah pola asuh dari orang tuanya, serta kurangnya perhatian atau, eee, atau pendekatan terhadap anak. Lalu bagaimana cara, yang menurut Ibu baik agar siswa tersebut tidak emosional dan tidak dijauhi oleh teman-temannya? Saya berpikir caranya memberi perhatian lebih Bu kepadanya ya, kemudian mengarahkan dia itu pada hal-hal yang disukainya seperti hobinya apa gitu. Mungkin saya Mmm. sarankan seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. Nah menurut Ibu, seberapa besar tingkat keberhasilannya kalau misalnya kita nilai dari angka 1 sampai dengan 10? Saya memberi angka skala 7 ya Bu, saya mungkin akan berhasil membuat anak tersebut menjadi lebih baik. Baik Bu, semoga, cara tersebut berhasil ya Bu ya. Amin amin amin.
Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya ingin memanggil anak tersebut dan melakukan pendekatan secara personal, serta menanyakan penyebab dia melakukan hal tersebut, terutama kasus yang kemarin itu. Selain, berencana memanggil anak tersebut, apa ada lagi rencana Ibu selanjutnya, kalau boleh saya tahu? Selanjutnya saya akan berkonsultasi ya dengan wali kelas sebelumnya, nah mengenai karakter anak tersebut, menghubungi orang tuanya ataupun neneknya yang bisa secara langsung ditemui, kemudian dan membicarakan hal ini, kasus yang kemarin terjadi itu apa adanya ya kepada pihak keluarga dan mengajak teman-temannya untuk lebih peduli terhadap anak tersebut, dan saya juga akan memberi perhatian lebih kepadanya. Betul sekali ya, rencana Ibu. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Mmm, saya berkomitmen untuk mengawasi anak tersebut, untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain ataupun dirinya ya, dan memberi perhatian lebih kepada anak tersebut, Bu. Baik Bu, terus, siapa mungkin yang akan bisa membantu Ibu, dalam dalam menjaga komitmen ini? Yang akan membantu saya tentu rekan-rekan guru yang lain ya, yang ada di sekolah, teman-temannya, termasuk guru BK, orang tua orang tua di rumah juga, ingin saya libatkan, gitu. Iya benar sekali ya Bu, saya setuju dengan itu, karena kalau, bagaimanapun orang-orang yang berada di sekitarnya itu sangat, mempengaruhi perubahan dirinya tersebut. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya berencana nanti siang ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan wali kelas sebelumnya, kemudian besok saya bersama teman-temannya ingin menjenguk karena sudah 3 hari tidak bersekolah dan akan berbicara, melakukan coaching dengannya, kemudian bekerja sama dengan orang tua, terutama neneknya, mengenai anak tersebut untuk menyelesaikan masalah sehingga menemukan solusi terbaik untuk bersama. Iya, baik Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa mengalami kendala apapun. Amin, Bu Tini mohon doanya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah, kita mengobrol panjang? Alhamdulillah terasa lega, Bu. Saya senang sekali ada teman untuk berdialog sehingga saya dapat menemukan solusi, terutama untuk memecahkan masalah ini. Terima kasih ya, Bu Tini, untuk waktu sharing-sharing. Alhamdulillah. Sama-sama Bu Widi, semangat ya Bu Widi, saya siap kok menjadi, teman sharing Bu Widi apabila, apabila ada masalah ataupun kendala. Baik Bu Widi, mungkin, nanti kita sambung lagi, kita akan cerita lagi, setelah Ibu melakukan aksi tersebut, apakah ada perubahan gitu. Untuk sekarang mohon maaf sekali karena ada tamu, jadi pembicaraan kita bisa, dicukupkan sekian Bu. Iya, terima kasih Bu Tini ya atas waktunya. Iya, siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tini, bagaimana Selamat kabarnya? siang, alhamdulillah. Bagaimana di sekolah Ibu sekarang kondusif? Alhamdulillah Ibu kondusif. Muludan lancar, muludan Alhamdulillah sudah minggu kemarin, sudah sudah selesai. selesai. Makan ya, makan-makan. Iya Bu, perihal kemarin Ibu nelpon ya mengenai kelompok belajar kalau nggak salah di sekolah Ibu ya. Nah, mungkin kita akan membahas masalah tersebut pada sesi coaching siang ini ya Bu ya. Iya, siap. Siap Bu. Jadi bagaimana tuh Bu kesulitan yang Ibu alami dalam mengaktifkan kelompok belajar yang ada di sekolah Ibu? Ya, baik terima kasih ya Bu. Sebenarnya saya sudah, beberapa kali mencoba untuk membuat kelompok belajar, tapi selalu ada kendalanya. Kadang anggota kelompok yang kurang aktif atau kadang juga, kesulitan dalam membuat jadwal pertemuan yang cocok bagi semuanya gitu.
kadang-kadang saya merasa frustasi gitu karena ingin sekali kelompok belajar ini berjalan dengan lancar. Iya. Wajar sih Bu ya. Saya mengerti dengan perasaan Ibu. Membentuk dan menjaga kelangsungan sebuah kelompok itu memang membutuhkan apa ya, istilahnya usaha yang ekstra gitu kan, biar kita berhasil dalam membuat atau menyatukan individu menjadi satu kelompok. Bisa kita identifikasi lebih lanjut apa saja kendala spesifik yang Ibu hadapi. Misalnya gini nih, apa penyebab anggota kelompok itu kurang aktif, atau apa yang membuat sulit untuk menentukan jadwal pertemuan? Jadi Bu, menurut saya ya, salah satu kendalanya itu adalah kurangnya komitmen dari anggota kelompok gitu Bu. Mereka seringkali memiliki kegiatan lain yang lebih menarik dan Hmm, sehingga sulit untuk mengajak mereka fokus pada kegiatan kelompok belajar. Nah, baik. selain itu jadwal masing-masing anggota kelompok juga menjadi kendala gitu Bu. Iya sih, karena apa ya, setiap kesibukan orang kan berbeda-beda ya Bu ya. Oke, Iya. terima kasih atas informasi yang Ibu berikan. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan barusan, sepertinya ada beberapa yang perlu kita atasi bersama ya. Yang pertama, bagaimana mencari solusi untuk meningkatkan komitmen antar kelompok. Kita perlu mencari solusi sama-sama, Ibu ya. Bagaimana menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah komitmen anggota kelompok tersebut? Mungkin ada ide yang sudah Ibu pikirkan barangkali? Mungkin, kita bisa membuat, perjanjian atau kontrak dari awal ya, Bu, ya, Oh di iya. mana, setiap anggota berkomitmen untuk hadir dan aktif dalam kegiatan kelompok belajar. Nah, Hmm. selain itu, kita juga bisa memberikan reward atau penghargaan bagi anggota kelompok yang paling aktif gitu, Bu. Oh iya, ide bagus Ibu. Siapa sih yang tidak tertarik dengan reward ya zaman sekarang, hadiah gitu kan. Iya, betul. Tapi memang apa ya istilahnya, membuat perjanjian di awal itu memang sangat bisa membantu meningkatkan rasa tanggung jawab sebenarnya untuk, apa namanya, anggota kelompok. Selain itu, kayaknya memberikan hadiah juga akan memberikan, motivasi tambahan buat mereka. Lalu bagaimana dengan masalah penjadwalan nanti? Apakah akan dibuat jadwal secara fleksibel atau kan sekarang zamannya teknologi nih Bu, atau mungkin Ibu akan memanfaatkan teknologi, misalkan pertemuannya secara virtual seperti itu atau bagaimana? Iya Bu, saya rasa itu bisa jadi solusi ya dengan era teknologi sekarang ini. Nah, Dengan pertemuan virtual, semua anggota kelompok tidak harus berada dalam satu tempat gitu, tapi bisa mhm, dengan waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda-beda gitu Bu. iya. Jadi nanti fleksibel ya, tidak mesti kita langsung ketemu di dalam suatu tempat, secara virtual pun kita bisa tetap bertemu dan sharing Ya, antar betul. kelompok belajar, sehingga mereka bisa memiliki, tanggung jawab. Tapi gimana kalau misalkan kita bikin menjadwalkan pertemuannya itu kita melibatkan anggota juga, soalnya kan kita mencocokkan jadwal mereka juga. Nah, bisa nggak kira-kira Bu, dari kedua Sebenarnya mas saya eee, apakah ada, ya. kendala lain mungkin yang Ibu ingin sampaikan? Sebenarnya sih, saya juga khawatir ya tentang dinamika kelompok ya, karena Mhm, bagaimanapun ya, bagaimana jika ada anggota kelompok yang memiliki kepribadian yang berbeda, yang sulit untuk bekerja sama gitu, itu juga mmm, jadi masalah sih, Bu. iya sih. Ya kembali lagi ya, karena setiap pribadi itu memiliki, setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kekhawatiran Ibu sangat beralasan sebenarnya ya. Perbedaan memang bisa menjadi tantangan dalam sebuah kelompok. Namun, bisa juga loh menjadi peluang untuk saling belajar dan melengkapi. Baiklah, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mencoba untuk membangun suasana yang terbuka dan saling menghormati ya Bu ya dalam kelompok. Selain itu, kita juga bisa melakukan kegiatan yang bisa mempererat hubungan antar anggota. Ya, menurut Ibu, apa komitmen yang akan Ibu laksanakan terhadap rencana aksi tersebut? Mmm.
Jadi saya berpikir untuk, berunding atau berdiskusi dengan rekan-rekan Ya. saya, bagaimana kalau misalnya kita jadwalkan kegiatan kelompok belajar tersebut, 2 minggu sekali gitu secara virtual ya dengan, dan kita, jadwalkan gitu, kelompok belajar tersebut gitu. Ya, ide bagus Ibu ya. Jadi tidak terhalang oleh apa ya, waktu atau tempat seperti itu kalau diadakannya secara virtual. Oke, baiklah. Menurut Ibu dengan ide yang telah barusan kita diskusikan, apakah ada hal yang lain mungkin yang ingin ditambahkan? Saya merasa terbantu sekali dengan, ide-ide yang dari Ibu yang sudah Ibu sampaikan. Ide-ide dari Ibu itu sangat, bermanfaat sekali bagi saya. Saya akan coba untuk, menerapkannya dalam kelompok belajar saya. Bisa barangkali memulai dari minggu depan mungkin ya Bu ya? Iya, Heeh. saya Terus coba akan berdiskusi, kemudian saya akan laksanakan gitu, Bu. ya, kira-kira siapa aja yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi ini? Saya akan mencoba, mulai dari mungkin saya akan diskusi dulu dengan Wakasek mungkin ya, wakil, kepala sekolah bidang kurikulum juga gitu, sehingga, Iya. setelah didiskusikan dengan Wakasek, nanti, dengan rekan-rekan, Bapak Ibu guru juga akan saya Iya. diskusikan, semoga apa yang saya sarankan kepada Wakasek dan juga rekan-rekan diterima dengan baik ya. Semoga Ya. itu menjadi jalan solusi, yang Untuk terbaik membentuk untuk ya, membantu kelompok kelompok belajar belajar. gitu, begitu Bu. Kelompok belajar itu ini juga Bu, jangan lupa nanti dilibatkan Wakasek Humas Iya, utamanya. iya Ya, Humas, iya Wakasek betul Humas betul. biar biar apa ya, kita kolaborasi dengan Wakasek Humas biar Wakasek Humas nanti yang menyampaikan. Iya Ya, betul saya sekali. senang sekali Bu, bagaimana sudah terluapkan? Iya iya, saya senang sekali Bu, saya sekarang merasa lega setelah, Ya. kefrustasian saya sudah, menemui jalan yang Jalan ya, ada sudah menemui solusinya jalan, ya. ada Iya. solusi ya. Nah, Terima itulah kasih sekali fungsinya Bu untuk Eva. ya sama-sama, itulah fungsinya untuk coaching gitu ya. Saya juga senang bisa membantu Ibu dan menurut saya membangun sebuah kelompok belajar yang efektif itu membutuhkan kesabaran dan kerjasama Betul. dari semua anggota. Betul Jadi sekali. semua ekosistem sekolah kita libatkan untuk membangun kelompok belajar. Jangan ragu-ragu Ibu untuk menghubungi saya jika suatu saat Ibu membutuhkan saya. Saya juga tidak akan ragu lah menemui Bu Tini untuk sharing-sharing seperti ini karena dengan sharing kita ya akan menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Ya, Ya, baik baik. Bu. Sekian dari saya mungkin ya Bu ya. Next time kita bisa ketemu sambil ngopi-ngopi seperti itu ya Bu ya. Siap siap Bu. Ya. Terima kasih sekali Bu Eva. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.